Udara dingin menyambut Aden dan adiknya, Dina, saat mereka turun dari bas tua yang berhenti di pinggir jalan berbatu. Di hadapan mereka terbentang desa terpencil bernama Lembah Suram, tersembunyi di antara perbukitan yang diselimuti kabut. Mereka datang untuk mengunjungi nenek Murni yang tinggal sendirian sejak kakek mereka meninggal dunia 2 tahun lalu. Kita cuma seminggu di sini, Din. Jangan banyak mikir aneh-aneh. Kak, tempat ini nggak enak. Seperti ada yang ngeliatin kita terus. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah, melewati rumah-rumah tua yang kebanyakan tertutup rapat. Warga desa yang mereka lewati hanya melirik sekilas lalu cepat-cepat menutup pintu. Suasana desa sunyi dan membuat bulu kuduk berdiri. Rumah nenek Murni terletak di ujung desa. Meski kecil dan sederhana, rumah itu tampak bersih dan hangat. Nenek menyambut mereka dengan pelukan, tapi wajahnya menyiratkan kecemasan. Kalian datang saat bulan tua. Jangan keluar malam-malam ya. Nenek serius. Malam itu Dina terbangun karena mendengar suara bisikan di luar kamar. Ia mengintip dari jendela dan melihat sekelompok orang berpakaian putih membawa obor, berjalan menuju hutan di belakang desa. Matanya membelalak saat melihat seorang anak kecil diseret oleh 2 orang dewasa. Aku lihat orang diseret. Mereka kayak mau ngelakuin sesuatu. Aden menganggap itu hanya mimpi buruk. Tapi keesokan paginya, desa geger karena seorang anak bernama Seno hilang. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh. Dina sering mendengar suara-suara dari hutan. Pak Lurah Suro, pria paruh baya yang tampak ramah, mendatangi rumah nenek dan menanyakan kabar mereka. Tapi tatapan matanya tajam dan membuat Aden tidak nyaman. Kalian anak kota ya, di sini banyak hal yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Puyati, tetangga nenek, mendekati Dina saat ia sedang menjemur pakaian. Nak, jangan keluar malam Jumat. Itu malam larangan. Banyak yang nggak pernah balik kalau keluar saat itu. Dina makin takut, dan malam itu ia bermimpi buruk tentang sebuah altar batu besar, darah, dan suara nyanyian aneh yang memanggil namanya. Pada malam Jumat, Dina menghilang. Aden panik dan mencari ke seluruh desa. Nenek pingsan setelah membaca sebuah surat tua di bawah bantal Dina. Aden menemukan buku tua di kamar nenek berisi catatan kuno tentang ritual penyucian sebuah upacara kuno untuk mengikat roh penjaga lembah agar tidak menghancurkan desa. Tapi ternyata, roh itu haus darah dan setiap generasi harus memberikan tumbal. Darah anak muda yang belum terikat dunia. Aden menyusuri jalan setapak di hutan, memanggil nama adiknya. Saat itulah ia menemukan pita rambut milik Dina, tergantung di ranting pohon, dan selembar sobekan kain baju yang tersangkut di semak berduri. Di tanah ada bekas seretan kaki dan bercak darah kecil. "Dina!" teriaknya panik, tapi yang menjawab hanyalah gema suaranya sendiri. Hutan terasa semakin sunyi, udara makin dingin. Di kejauhan, Aden melihat kilatan cahaya dari balik pepohonan seperti pantulan obor. Ia mengejarnya, berharap itu membawa kejawaban. Dengan bantuan peta tua di buku itu, Aden menuju gua di balik air terjun. Di dalamnya, puluhan warga berkumpul mengenakan jubah putih. Dina diikat di altar batu. Sementara Pak Lurah Suro memimpin ritual. Aden menyerbu masuk dan meneriakkan mantra pengusir yang tertulis di buku nenek. Kalian telah menyalahgunakan perjanjianku. Sesosok bayangan besar dengan mata merah muncul dari kegelapan. Roh itu marah karena para warga telah memutarbalikkan tujuan ritual. Ia membunuh Pak Lurah dan para pengikut fanatiknya sebelum menghilang dalam ledakan cahaya. Aden berhasil melepaskan Dina dan melarikan diri keluar gua. Desa kembali damai.
Warga yang tersisa mengaku hanya ikut karena takut. Nenek Murni sadar dan berkata bahwa Aden telah menghentikan kutukan yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Namun, seminggu sebelum mereka pulang ke kota, Dina duduk sendirian di belakang rumah, memandangi hutan. Kak, aku dengar suara itu lagi, tapi dia nggak marah sekarang. Dia bilang, aku penjaga baru. Aden menoleh dengan kaget, tapi Dina hanya tersenyum.